Waalaikumsalam, Masya Allah, Waalaikumsalam. Apa ini? Masya Allah. Wah, Masya Allah. Taruh di bawah dulu. Khair, jazakumullah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini apa lagi? Masya Allah. Assalamualaikum. Ini anak siapa nih? Masya Allah, jazakumullah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Taruh sini dong nih. Wah, Masya Allah, kita makan bersama-sama ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, bagus sekali. Taruh di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah ya barik. Allah ya barik. Masya Allah. Warnanya merah marun lagi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Allah ya barik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti dibaca ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Muat nggak? Oh, banyak juga ternyata ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bida dari kelas 5A, mewakili teman-teman mohon izin untuk ke rumah Ustadz Bida. Masya Allah. Apa keutamaannya mengunjungi rumah seseorang? Ada yang ingat apa keutamaan bersilaturahim ke rumah seseorang? Agar meningkatkan bersilaturahim. Masya Allah. Satu. Yang kedua? Nah, Nabi SAW dulu bersabda, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Belum dihafal ya hadisnya ya? Nanti dihafal ya. Nah, jadi dalam satu pesannya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah silaturahim. Silah itu artinya ya, tali hubungan. Rahim itu apa rahim? Rahim itu artinya rahim ibu. Jadi silaturahim itu tali rahim, hubungan rahim. Artinya apa? Kalau anak sama ibunya sayang banget nggak? Nah, Abidah sama teman-temannya sayang banget nggak? Nah, sayangnya Abidah dengan teman-temannya itu ingin seperti sayangnya anak kepada ibunya. Bahkan mungkin anak sama ibunya bisa pecah, bisa bertengkar. Tapi muslimah yang diikat dengan tali agama Allah dalam sejarah bahkan lebih solid lagi daripada hubungan keluarga. Nah, itu yang disebut dengan silaturahim ya. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih jazakumullahu khaira atas keluangan daripada murid-murid sekolah adab Insan Mulia kelas 5 dan kelas 6 yang berkunjung ke rumah Ustadz ya. Ada yang udah pernah ke sini sebelumnya? Pernah 1, 2, 3. Pernah masuk ya? 4. Oh ya, udah pernah ya. Yang lain belum ya? 5. Oh, banyak juga udah pernah ya. Alhamdulillah di sini Ustadz tinggal sama Ustazah Rini. Ustadz anaknya berapa? 5. Amin. 4 anaknya 4. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ya, yang perempuan di Gontor, yang laki-laki di Gontor, yang perempuan teman-teman temannya teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Tadi berjalan kaki dari sana ke sini? Iya. Sehat nggak jalan kaki? Sehat. Ada yang tahu nggak sehari kita itu sebenarnya dianjurkan berjalan kaki menurut PBB? Tahu PBB? Apa kepanjangannya? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, atau bahasa Inggrisnya United Nation, UN.
Nah, kalau kita lihat standar PBB, dia menyarankan manusia itu sehari berjalan 8.000 langkah. Tadi kita berjalan berapa langkah ya? Ada yang ngitung nggak? Jadi kalau ada yang bisa ngitung berapa langkah, sehari 8.000 langkah. Alhamdulillah. Ustadz yakin ini pasti haus sekali ya. Bawa air minum nggak? Enggak. Wah, berarti Ustadz kasih minum dong nih. Jadi kalau Ustadz kan ini berarti tamu. Ustadz berarti tuan rumah. Jadi kalau teman-teman kedatangan tamu, seneng nggak? Kenapa? Karena ngejar barokah. Ya, barokah itu yang paling mahal. Maka Ustadz senang, apalagi semakin banyak datang semakin senang. Kenapa? Barokah. Nanti putri-putri semua ini, murid-murid kami ini, nanti udah besar, punya rumah. Amin. Punya suami. Amin. Nah, punya rumah, punya kedatangan tamu. Pas kedatangan tamu, jangan jutek. Jangan pusing. Aduh, kok ada tamu, jangan pusing. Bersyukur, alhamdulillah ada tamu. Berarti rumahku kedatangan berkah. Nah, maka adab tuan rumah kepada tamu apa adabnya? Menjamu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran pernah kedatangan tamu, yaitu malaikat berwujud manusia. Maka Nabi Ibrahim langsung mempersilakan masuk, mempersilakan duduk. Tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung ke belakang, nggak pakai izin. Balik-balik udah membawa daging kambing yang mateng, gitu kan? Terus saudara gini, silahkan dimakan. Padahal tamunya belum bilang mau ngapain, tapi disuruh dulu kan udah masuk rumah, duduk muncul langsung silahkan gitu. Nah sama Ustadz juga langsung bawa es krim, silahkan. Ada es krimnya saja. Nah, suka es krim nggak? Ada yang saum nggak? Ada yang saum nanti jangan diambil dulu, nanti pas ditaruh kulkas dulu nanti cair. Nanti pas mau pulang baru dibawa ya. Insya Allah. Udah berapa hari puasanya? Udah 2 hari, insya Allah. Semangat ya. Ya silakan. Terus ini bagian ini nih, ya milk ya. Silakan. Di apa? Dioper. Ya. Air putih dulu. Yang mau coklat. Kemudian kalau kita punya ustazah ditawarin dulu. Ustazah mau yang coklat apa yang mau stroberi bilang? Mana kelebihan? Putar kiri. Terus putar lagi. Ini air putihnya boleh diambil, silakan. Sudah, es krimnya sudah. Nanti yang puasa bawa ini, ditaruh kulkas dulu biar nggak cair. Bawa. Itu dioper. Nih, balikin ke ustazah lagi biar taruh ke kulkas. Ya. Sikap berdoa. Kakinya dilipat, tangannya diangkat, kepala ditunjukkan. Baca adab-adab sebelum makan. 1. Mencuci tangan. 2. Membaca doa. 3. Makan dengan Tangannya diangkat begini. setelah makanan. 5. Bersyukur. 6. Tidak Tidak berlari-lari setelah makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Silahkan sambil menikmati. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Ustadz mau bertanya. Kalau yang lagi puasa, itu pahalanya akan lebih besar ketika melihat orang lain makan di sekitarnya, insya Allah. Ustadz temenin. Ada yang mau menyampaikan? Yang kelas 6 siapa nih? 1, 2 ya. Bagaimana ujian kemarin? Alhamdulillah bisa. Bisa? Iya. Kok bisa? Ya udah belajar. Oh, insya Allah. Nggak ada yang sulit?
ada, tapi udah dipelajarin. Kalau matematika sulit nggak? Kalau matematika lumayan sulit. Lumayan sulit. Nanti sukanya di pelajaran apa? Di pelajaran adab dan iman. Adab dan iman, Masya Allah. Nah, Nadia, gimana? Sulit nggak kemarin? Alhamdulillah Allah mudahin walaupun ya Alhamdulillah sedikit. Allah mudahkan ya. Ada kesulitan-kesulitan biasa ya. Iya, Di mana? Di pelajaran apa? pelajaran IPS. IPS. Matematika malah mudah. Matematika sedang Sedang ya. Yang kita pelajari di sekolah masuk semua di ujian. ada, ya, Ada yang belum kita pelajari tapi keluar di sekolah? Di ujian? udah dipelajari. Ada dipelajari semua. Nggak ada yang baru ya? Nggak. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz juga sedang mau buat sekolah menengah tapi tahun depan. Masya Allah. Tahun depan. Tapi tempatnya belum ada. Ya namanya sekolah insya Allah seperti homeschooling aja ya. Nanti kita buat di mana gitu ya. Gimana murid-murid semuanya? Ini kan senior semua nih. Yang tinggi ya. Nanti tahun depan malah jadi senior beneran nih. Kelas 6 ya. Bagaimana 5 tahun belajar di sekolah adab? Seru nggak? Yang membosankan apa? Yang membosankan. Ada yang membosankan nggak? Kadang-kadang ya, namanya manusia ya. Serunya itu apa? Coba Ustaz pengen dengar dari kanan dulu deh. Apa yang seru dari sekolah adab? Serunya itu pelajarannya gampang. Alhamdulillah, lalu dapat teman-teman yang asik juga. Ustadz dan ustazahnya baik. Masya Allah. Udah. Jadi lingkungannya seneng ya. Iya. Jadi ustazah sama teman-teman ya. Masya Allah. Ustazah Lelia baik. Iya, sama Ustazah juga. Ya, lalu di Saim juga banyak belajar tentang adab sama akhlaknya. Masya Allah. Bermanfaat di rumah. Semoga istiqomah. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita aku mungkin mau jadi penghafal Quran sama arsitek. Arsitek. Nah, kalau arsitek itu enaknya apa? Bisa bekerja dari rumah. Iya. Iya kan? Sambil ngurus anak, ya, sambil jagain rumah bisa kerja di rumah gitu kan? Bagus. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Ya, amin. Nanti buat desain-desain arsitek yang Islami ya. Iya. Mohon doanya untuk dimudahkan. Amin ya sirlakum. Sahil umuruk. Silakan lanjutnya ke kiri. Kenapa kalau Ustadz suruh itu bicara gini ke kiri, bukan ke kanan? Karena lawan. Karena kenapa kayak gini? Ke sini. Jangan ke sini. Ke sini ke kiri. Kanan. Tahu nggak kenapa? Pernah belajar nggak? Bumi itu berputar nggak? Mutarnya gini apa gini? Kebalikannya. Kemudian bumi mengitari matahari apa matahari mengitari bumi? Bumi mengitari matahari. Ngitarinya gini apa gini? Nah, gini kan? Nah, makanya kita semua mengikuti, mensenyawakan diri kita sama perputaran alam ini. Jadi kalau buat kopi, buatnya ngadepnya ke kanan apa ke kiri? Kalau tawaf, ada yang pernah umrah belum? Waktu umrah, tawafnya ke kanan apa ke kiri? Kiri kan? Gini kan? Ke kiri. Ini sesuai ke kiri. Kalau baca Quran dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Kanan ke kiri kan kita. Ya. Kalau bikin nasi ke kiri juga. Silakan. Apa yang seru dan cita-citanya? Namanya juga. Nama saya Adifa. Hal yang seru di sekolah menurut aku itu pas olahraganya juga seru-seru dan pelajarannya juga gampang dan ilmunya bermanfaat.
Oh gitu ya. Dia senang olahraga tuh berarti orangnya senang gerak ya? Senang traveling nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu senang traveling, tapi gerak senang gerak. Sehari-hari senang bergerak. Iya. Bergerak itu menyehatkan ya. Iya. Cita-citanya apa? Jadi arsitek juga. Oh arsitek juga. Wah join nanti berarti buat perusahaan bareng. Buat perusahaan bareng ya kan, buat konsultan bareng kan perusahaan tuh harus rame-rame. Jadi timnya sama-sama udah belajar adab semuanya. Nanti arsiteknya arsitek beradab. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ada. Nggak ada. Insyaallah. Silakan selanjutnya. Nama nama aku Sabira. Pasti paling sabar ya. Orangnya sabar ya? Enggak. Yang paling menyenangkan di sekolah sama pas olahraganya, Olahraga. sama pas pelajaran tematiknya juga. Matematik juga senang. Enggak tematik. Oh tematik, Ya. Masya Allah. Kemudian Cita-citanya menjadi pengusaha. pengusaha, Masya Allah. Barakallah. Pengusaha apa ya? Ada kebayang belum? Belum. Pengusaha kambing, sapi, pengusaha rumah makan. Masih belum kebayang. Ini sekarang kalau lagi mau menjelang kurban ini, pengusaha yang paling ramai pengusaha Ini hewan kurban, kambing sama sapi, uangnya banyak. Sudah ada yang mau disampaikan? Sudah. Sudah. Selanjutnya. Nama aku Hanifah. Hal yang paling menyenangkan di sekolah juga olahraganya sama pelajaran sains. Bahasa Inggris seneng nggak? Senang. Udah bisa ngomong bahasa Inggris? Udah bisa. Would you mind trying to talk with English about your activity after school? Baru belajar dikit. Dikit-dikit, nggak apa-apa. Pokoknya belajar bahasa Inggris itu yang penting berani ngomong. Ya, salah-salah mah nggak apa-apa. Yang penting ngomong aja. Nanti kalau salah-salah mah diperbaiki kan. Nah, jadi ngomong aja. Kalau bisa nanti kita buat kelas 6 tuh ngomongnya bahasa Inggris sama bahasa Arab aja. Udah ya kan, campur-campur tapi nggak apa-apa. Jadi biar kebiasaan gitu, ya kan? Ada yang mau disampaikan lagi? Cita-cita tadi belum? Cita-cita saya jadi ilmuwan robotik. Ilmuwan robotik. Wah, sama Maria dong mau robotiknya. Hah? Robotik, mau jadi robotik. Mau buat robot apa? Nah, harus mulai dipikirin. Mau buat robot apa? Mau buat robot buat nyerang Israel, robot juga. Atau buat robot untuk membajak sawah, robot juga. Atau buat robot untuk nganterin pesanan, misalkan Ustadz pengen pesen roti, yang nganterin robot pakai drone, terus kan, pesan udah nggak pakai Gojek lagi nanti ke depan, internet ke titik koordinatnya, terus ada suaranya, Ustadz Wido, ini pesanan rotinya, uangnya masukkan ke sini ya, bawa lagi ke rumah gitu nanti ke depan, robot juga loh itu, mau robot apa? Robot buat ngebantu orang-orang yang belum mampu. Masya Allah. Sedang dipikirkan ya apa ya. Yang penting belajar dasar-dasar robotika dulu ya. Ayo, barakallah. Lanjutnya. Nama saya Alia. Alia. Alia artinya? Alia. Alia. Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Alia. Apa arti Alia? Ayo, siapa yang tahu arti Alia? Tinggi. Alia itu tinggi. Iya, Alia apa namanya? Enggak, Alia apa namanya? Namanya Alia apa? Zakia Alia. Oh, Zakia Alia. Cerdas, tinggi. Terus terakhirnya? Harjuno. Arjuno, nama bapak. Iya. Silakan. Yang seru di sekolah itu olahraganya juga. Olahraga. Senang olahraga semua ya? Ini renangnya udah 4 gaya udah selesai semua ya? Yang belum siapa yang belum? Yang belum bisa berenang ada nggak? Nggak ada kan? Di tempat dalam udah pada nggak tenggelam semua kan? 2 meter, 2 meter. 2 meter bisa udah. Ada teman yang belum bisa, masih minta tolong kalau 2 meter. Karena yang penting itu nggak tenggelam, ya kan? Ya, silakan lanjut. Cita-cita saya menjadi salah satu orang yang
membebaskan Palestina. Allahu yubarik, masya Allah. Berarti memang harus sering olahraga, ya, karena nanti di sana kan kekurangan air, fisiknya lemah gitu kan. Nah, jadi harus berlatihan olahraga. Latihan bela diri juga nggak? Nah, tapi sekarang udah nggak. Apa terakhir? Udah terakhir Aikido. Aikido bagus. Memanah belajar nggak? Nah, memanah nanti program kita waktu SMP. Ya, SMP nanti kita belajar memanah sama berkuda. Ya, memanah. Aikido bagus. Cita-citanya? Oh tadi ya, membebaskan Palestina ya. Insya Allah. Amin ya. Dari yang lain? Udah? Udah cukup. Silakan. Nama saya Izzah. Izzah. Apa artinya? Belum tahu. Izzah. Kita harus punya izzah. Apa? Harga diri, kehormatan, kebanggaan. Gitu izzah, ya kan? Izzahnya keluarga, izzahnya agama. Gimana Izzah? Silakan. Keseruan di sekolah karena banyak teman. Banyak teman. Terus pelajaran yang disukai? Matematika, Masya Allah. Kalau 9 kali 5 berapa? Oke. 5 kali 9 berapa? Oke. 4 kali 7? Iya. Hah? Oh, belum ya? Memang belum belajar ya? Udah dong, 4 kali 7 berapa? Oh, grogi ya ditanya Ustadz ya? Ustadz dulu waktu kelas 5 itu hafal mati. Ya, hafal mati. 9 kali 1, 9, 9 kali 2, 18, 9 kali 3, 27, 9 kali 4, 36, 9 kali 5, 45, 9 kali 6, 42, 9 kali 7, 9 kali 6, 9 kali 5, 45, 9 kali 6, 54, 9 kali 7, 63, 9 kali 8, 72, 9 kali 9, 81, 9 kali 10, 90, 9 kali 11, 99, 9 kali 12, 108. Nah, gitu. Ya, coba siapa yang bisa cepat? Perkali 5? 5 bisa 5? Nah, coba yang mau cepat, coba. Silakan. Coba. Enggak usah cepat tapi pelan-pelan. Kita coba. Sampai mulai dari 5 kali 1 sampai 5 kali 12 kalau bisa. Itu mudah ya. Itu mudah ya, karena nama-nama 5 ya. Hah? Terusin. 5 kali 6? 5 kali 9, 45 kali 10, 50, 5 kali 11, 5, 5 kali 12, 10. Nah, 5 kali 7 berapa? 5 kali 7. 35. 6 kali 1, 6 kali 2, 12, sama 3, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36, 7, 42, 6 kali 8, 48, 6 kali 9, 72, 6 kali 10, 60, 6 kali 11, 66, 6 kali 12, 72. Gitu ya. Ini pokoknya PR nih hari apa nih? Kamis ya? Senin Ustadz mau masuk kelas. Ya, 4 hari hafalin deh tuh. Iya kan? Apalagi libur. Berarti ketemunya hari? Kamis. Udah berarti banyak waktunya ya. Jadi perhitungan kelas 1 sampai 10 nanti Ustadz tes ya. Yang berhasil Ustadz kasih hadiah. Yang nggak berhasil push up. Ya, itu harus di dalam kepala nanti Iza ya. Latihan ya, insyaallah ya. Ya, 7 bisa 7. Nah. 3 kali perkan 3 coba. 3 paling mudah 3. 3 nggak berani. 4 deh, 4. Nah, Ustaz tunjuk nih. 4. Adrina coba 4. Suka roti pisang coklat nggak? Nah, kalau suka Ustaz silakan dioper lagi. Nah, ini mumpung masih anget. Oper lagi. Gue kalau sini nggak berhenti deh. Terus oper lagi. Terus oper ke sana boleh kanan. Ya silakan. Kali-kali 4, Rina. 4 kali 1, 4. Yang kuat. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 36.
4 kali 10, 40, 4 kali 11, 44, 4 kali 12, 48. Nah, cakep. Allahu Akbar. Gitu, mudah kan? Tapi itu harus nanti di luar kepala. Kalau ingin jadi pengusaha sukses, ngitung harus cepat. Nanti keburu dikejar orang. Ya, sudah? Ustadz mau nanya nih. Tahu nggak kalian di surga tuh nanti ada pemimpin wanita? Ya, nanti kan kita nih rindu pengen masuk surga. Di surga itu ada pemimpin para wanita. Siapa pemimpin para wanita? Nabi, Bunda Hawa. Ada yang lain? Bunda Khadijah. Ada yang lain? Fatimah. Siapa lagi? Hah? Siapa? Asia. Terus? Aisyah. Nah, Nabi SAW bersabda, khairun nisa'il alamin, sebaik-baik perempuan di semesta alam yang nanti akan memimpin jannah itu, satu adalah Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, Asiyah imro'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Gitu. Siapa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Imro'atu Asiyah Fir'aun. Asiyah artinya Asiyah istrinya Fir'aun. Nah, jadi murid-murid semuanya bercita-citalah masuk surga. Jangan bercita-cita masuk neraka. Ya, siapa yang bercita-cita masuk neraka? Coba lihat teman-teman, jilbabnya udah rapi belum? Rapi kan? Tapi ada wanita-wanita yang nanti tidak istiqomah di masa depan hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan dan syaratnya harus buka jilbab. Akhirnya dia buka berarti dia mengejar nerakanya Allah. Ya, atau kalau ingin masuk surga, masuklah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, rawat jilbabnya, karena ada nanti gara-gara pekerjaan jilbabnya yang tadinya udah bagus, udah rapi, lama-lama jilbabnya jadi mengecil, lama-lama mengecil nanti melilit di leher. Hati-hati kecekek kalau ke leher. Ada jilbab yang ke leher kan? Jadi kita jaga pakaiannya, jaga auratnya. Ustadz doakan sampai besar auratnya tetap baik, terjaga, pakaiannya tidak sempit ya. Iya, tahu pakaian sempit ya. Pakaiannya tidak kekurangan bahan ya. Kalau kurang bahan nanti beliau banyak di pabriknya bahan ya kan. Abidah banyak bahan, kalau kurang bahan nanti Abidah suplai bahan ya. Sekarang kan banyak pakaian kurang bahan tuh. Ya pakai pakaian perutnya kelihatan. Nah, kan kasihan ya. Masuk angin ya, terus pakai celana pendek ya, padahal perempuan gitu ya. Kasihan kekurangan bahan. Nanti Abidah kalau ada bahan-bahan lebih kasih ke mereka nih, mau bahan lebih nggak gitu kan. Tadi sampai mana ya? Sekarang lanjutin deh. Apa sih serunya di sekolah adab dan ini apa namanya cita-citanya? Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Nama aku Via. Yang paling seru di sekolah itu menghafal. Menghafal, masya Allah. Emang cita-citanya? Guru. Guru apa? Guru sekolah gitu. Masya Allah. Mau jadi dosen juga nggak? Iya, jika pokoknya guru apapun ya. Amin. Mudah-mudahan jadi guru terbaik ya. Melanjutkan kebaikan Ustazah Obi, Ustazah Lelia ya, Ustazah Rini ya. Masya Allah. Kemudian ada yang mau disampaikan? Enggak. Supaya bisa bicara ketika jadi guru, hafalan yang nanti dihafal harus biasa ditadaburi. Ya, kalau nggak biasa tadaburi nanti nggak bisa jadi guru yang baik. Jadi tadaburi, jadi omongan dari guru itu nanti datang dari Quran. Dari Quran. Gitu ya. Tahu ditadaburi artinya? Dibaca terjemahnya, iya, dibaca tafsirnya gitu ya. Senang baca nggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan jadi guru. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Enggak, silakan.
Perkenalkan, aku Aya. Yang paling seru di sekolah itu menghafal dan merojaahnya. Menghafal dan merojaah. Seru ya? Udah dapat berapa juz? 11. 11. Bukan, belum 18. 18, 18, 19. 19. Masya Allah. Tahu nggak nanti target sekolah adab tuh lulus kelas 6 itu, dari yang kelas 5 sekarang, targetnya mungkin berapa juz? 5. Setoran? 5 juz. Setoran nggak? Yang berhasil disetor berapa juz? 30 juz. Mungkinnya 5 juz. Insya Allah ya. Cita-citanya apa? Menjadi dokter yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Dokter manusia dong? Bidang apa dokternya? Belum tahu. Belum tahu. Pengennya apa? Ada dokter jantung, paru-paru, dokter anak, dokter kandungan, dokter anestesi. Belum tahu ya? Belum Pokoknya tahu. bermanfaat ya? Iya. Insya Allah. Ada lagi? Enggak. Nggak ada. Silakan. Nama saya Abidah. Pelajaran yang senang itu adab iman. Adab dan iman. Kenapa senang? Nanti kalau punya perusahaan pengen karyawannya yang beradab dan beriman ya. Insya Allah. Pengen jadi apa cita-citanya? Desainer. Desainer. Desainer nanti dibuat, didesain, dijual ya. Ya Allah. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Di sini kok pada nggak banyak nanya ya? Kalau di kelas bukannya rame kelihatannya. Hah? Jaim ya sini, Jaim. Tahu nggak Jaim? Jaga image. Silakan. Nama aku Tata. Terus hal yang paling seru di sekolah pada saat lagi belajar bareng-bareng terus berusaha untuk mendalami ilmu bareng-bareng. Masya Allah. Ilmu apa yang disukai? Sains Islam. Ilmu tentang? Sains Islam. Sains Islam. Masya Allah. Cita-cita ingin jadi? Psikolog atau enggak desainer? Psikolog dan desainer aja dua-duanya. Kalau bisa dua kan? Iya. Dulu ulama dulu nggak membatasi. Contoh ada sosok ulama namanya Ibn Sina. Ibn Sina itu udah hafal Quran sejak kecil. Pakar tauhid, akidah, pakar psikologi, pakar kedokteran, pakar kimia. Ya, ini kedokteran contohnya. Beliau nulis buku kedokteran itu dipakai di Universitas Oxford di Amerika berpuluh-puluh tahun sampai abad 19. Jadi pas kampus-kampus di Amerika itu belum ada bukunya dulu, bukunya diambil dari buku-buku Islam. Jadi kalau bisa dua-duanya, desainer dan apa tadi? Psikolog. Psikolog dua-duanya. Ya, insyaallah. Ada yang lagi mau sampaikan? Ya paling minta doanya buat dimudahkan belajar aja. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Silakan, Afifah. Nama aku Afifah. Yang paling disukai di sekolah adalah pelajaran olahraga. Olahraga, Masya Allah. Kenapa tuh? Kayaknya olahraga lebih lama lagi dong ya? Kan cuma 30 menit terus sedikit ya? Kayaknya iya. Terus? Cita-cita aku jadi pengusaha yang penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Pengusaha apa ya? Kue, catering? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Udah pernah ngobrol sama Umi? Pengusaha apa belum? Coba ngobrol-ngobrol. Mi, aku kayaknya cocok jadi pengusaha apa nih ya, Mi? Gitu, ya kan? Ini kalau senang olahraga, kita buat aja hari Sabtu masuk khusus olahraga. Nanti belajar basket, belajar. Iya, ya. Kita sewa Apira disewa, ya kan? Latihan dah, futsal, renang, silakan gitu kan? Ada lagi yang sampaikan? Sudah. Baik. Namaku Maria. Yang aku suka di sekolah adalah pelajaran olahraga. Olahraga juga, Masya Allah. Olahraga apa itu yang disukai? Renang. Renang. Renangnya cuma sebulan sekali. Ya nggak apa-apa. Udah bisa berenang berapa gaya? Belum tahu. Gaya bebas? Ya. Gaya dada? Ya. Gaya kupu-kupu? Belum. Gaya apa? Gaya kupu-kupu kan? Kayak. Belum diajarin yang kupu-kupu. Gaya ini punggung? Bisa. Udah. Udah dong, udah 4 ya?
Iya. Menyelam, diving udah diajarin? Ya. Diving. Karena ilmu diving ini penting nanti kelas 6. Kelas 6 kita akan menyelam ke terumbu-terumbu karang tuh kalau udah bisa. Ya, tapi jangan harus udah bisa gitu. Cita-cita aku menjadi chef. Apa? Chef. Chef. Oh, chef, Masya Allah. Berarti ada lagi nggak yang mau jadi chef sini? Aku ya harus join nanti latihan belajar. Nanti kita buat kelas chef di SMP, ya kan? Kelas chef. Ada lagi mau disampaikan? Minta doa aja agar bisa berbakti dan membahagiakan orang tua. Amin. Masahil umur. Ini sering senyum ya. Ramah senyum namanya. Ramah senyum ya. Iya, orangnya ramah senyum ya. Ada orang-orang tuh kalau ketemu dia dirindukan, kenapa? Sering senyum. Nah, jadi Ustadz pengen semuanya ini sering senyum ya, karena kalau kita ingin berinfak pakai uang, uangnya nggak ada. Ilmu mungkin masih sedikit. Infak paling mudah dan paling murah apa? Senyum. Tabassumuka wajhika laka sedekah. Jadi tidak boleh mulai hari ini tidak boleh ada murid kelas 5 yang jutek, yang nyebelin ya. Semuanya harus senang tersenyum. Silakan. Perkenalkan, nama aku Akila. Hal yang paling seru di sekolah itu ada tematik, kumpul bareng sama teman, sama jalan-jalan. Masya Allah. Senang traveling? Masya Allah. Udah pernah traveling kemana aja? Sama bunda ayah mungkin? Lupa. Oh, saking banyak. Saking seringnya ya? Camping sering nggak camping? Salah satu deh, pernah kemana paling jauh? Kalau yang paling sering itu ya jalan-jalan kemana ya? Yang paling berkesan ya camping. Camping ya? Kaki dong? Iya. Oh, kaki. Cita-cita aku pengen jadi chef juga kayak Maria. Masya Allah. Chef itu kan bisa masakan lokal Nusantara, bisa masakan luar negeri. Pengennya masak apa? Apa aja yang bisa dimasak. Yang penting halal ya. Ya, aku pengen jadi chef karena aku suka masak. Berarti harus punya restoran nanti ya. Dan punya restoran tuh nggak usah nyewa-nyewa ruangan dulu. Yang penting kita lewat GoFood, lewat online ya. Nanti pesan ke teman-teman. Cobain masakanku enak gak? Bagusnya dijual berapa gitu. Iya. Aku mau minta doa sama Ustadz Wido sama Ustadz Darini biar aku bisa sukses di masa depan. Amin. Ma'an najah bi barakatillah. Amin ya Allah. Nama saya Naila. Yang paling disukai di sekolah olahraga. Olahraga juga, Masya Allah. Kenapa? Jadi seger ya badannya? Iya. Bisa push up nggak? Nggak bisa ya. Oke, terus pelajaran yang disukai selainnya ada? Pelajaran. Bahasa Inggris suka nggak? Nggak terlalu. Bahasa Arab? Nggak terlalu. Belum terlalu ya. Cita-citanya? Jadi dokter hewan. Dokter hewan. Wah, nanti Ustadz kalau punya kucing, ya kan, anak bawa ke pet shopnya nanti ya, insya Allah ya. Jadi kalau ada pet shop kan sekarang banyak pet shop ya. Nah, itu bisa menghasilkan ya, bisa sukses insya Allah. Ya. Sudah? Baik, barakah. Nama saya Drina. Yang berkesan di sekolah itu dari pelajaran olahraga, tematik matematika. Matematika senang ya? Iya, sama fikih. Fikih kita mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Mazhabnya apa fikihnya? Itu ada di judul bukunya. Imam Syafi'i. Fikih Imam Syafi'i. Kenapa kita pilih di sekolah ada fikih yang mazhab Syafi'i? Karena
Karena Di Indonesia ini mayoritasnya mazhab Syafi'i. Syafi'i gitu ya. Tahu nggak Imam Syafi'i lahirnya tahun berapa? Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Kalau cita-cita aku itu mau jadi komikus Komikus, Masya Allah. sama dokter yang hafal Quran. Dokter hewan atau dokter manusia? Dokter manusia. Dokter manusia, Masya Allah. Jadi komikus juga, dokter juga, penghafal Quran juga. Nanti komiknya cita rasa Qurani, ya kan? Terus jadi dokter juga bukan hanya ngasih resep-resep obat, tapi ngasih motivasi Quran, nasihat, gitu kan? Itu lebih penting juga, nggak dibandingkan obat, ya kan? Ya, sama Ustaz tolong doain semoga aku dimudahkan untuk di masa depan. Amin, insya Allah. Ustaz doakan kamu dan semua teman-teman juga ya, insya Allah. Ya, siralakum. Nah, sekarang silakan. Ustaz pengen dengerin kalau ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, boleh. Ya, tuh, yang sering tersenyum deh. Aku mau nanya ke Ustadz. Ustadz pertama kali dakwah di mana? Di mana? Susah nih pertanyaannya. Ketika di kampus saya dulu kuliah di Bandung. Ya, di Bandung namanya kampusnya Telkom University. Ya, di Telkom. Nah, disitulah Ustadz pertama kali diajari berdakwah. Nah, jadi Ustadz dulu sambil kerja, sambil pas lulus kerja, belajar bahasa Arab, belajar, terus mulai berdakwah lagi, gitu sih dulu, dari kampus dulu. Terus sambil kerja, sambil berdakwah di SMA dulu. Gitu ya. Satu lagi, apa motivasi Ustadz untuk membangun sekolah adab insan mulia? Motivasinya pertama karena Ustadz sedih banyak anak-anak yang mengalami the loss of adab, kurang adab. Kurang adab itu, tahu Iran nggak Iran? Iran, negeri Iran. Bahasanya orang Iran bahasa apa namanya? Bukan. Bahasa Persia. Nah, kata orang Iran dalam bahasa Persia, murid yang kurang adab namanya biadab. Nah, jadi biadab tuh artinya kurang adab. Nah, Ustadz ngelihat di Indonesia ini kan sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kok muridnya sebagian ada yang kurang adab. Akhirnya Ustadz berinisiatif untuk membangun sekolah yang diikhtiarkan melahirkan generasi percontohan. Mudah-mudahan murid-murid semuanya bersedia menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid lainnya ya. Amin. Tapi nggak boleh sombong. Harus tawadu, lembut, merangkul semua teman-teman di sekolah manapun. Sama seperti Ustadz merangkul. Kalau teman-teman lihat setiap hari Senin suka ada yang belajar ke sekolah kita kan? Iya kan? Itu kan dari sekolah jauh-jauh. Kayak kemarin dari Wonogiri. Sebelum juga nanti dari Purwakarta, dari Jambi, Bengkulu jauh-jauh. Jadi Ustadz merangkul sekolah-sekolah untuk belajar tentang adab. Gitu. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Yang selanjutnya siapa? Nah, sini, ininya. Ke kiri dulu ya, boleh. Nah, ini senior nih, kelas 6 nih. Ustadz, ada nggak rekomendasi novel yang bagus untuk seusia? Untuk seusia SMP, mau masuk SMP, novel karya teman Ustadz. Teman Ustadz namanya Nexma Shira. Tahu? Hah? Tahu nggak? Tahu? Tanya beliau. Nexma, ada nggak kita contohnya? Di mana? Nah, di sekolah itu Nexma Shira itu bukan nama asli, itu nama novel. Nama pena aslinya tuh teman Ustadz. Namanya siapa? Cari sendiri. Tapi yang jelas kalau cari novel namanya Nexma Shira. Ada lagi satu novel bagus karya guru Ustadz. Judul novel itu Kemi, Kemi, Kemi. Penulisnya Adian Husaini.
Kemi. Itu bagus. Coba mulai dengan 2 novel itu, insya Allah untuk usia SMP baik. Makasih Ustaz, Baik, jazakillah. barakallah. Ustaz, Pet. apa buku Islami favorit Ustaz? Buku Islami favorit Ustadz, Usul Fiqh. Kenapa? Karena senang berpikir. Karena Ustadz senang berpikir. Nah, pelajaran Islam yang mengajarkan berpikir itu adalah 1 usul fiqh, 2 ilmu kalam. Nah, makanya kalau lihat di perpustakaan, ini udah Ustadz klasifikasi pada bidang-bidang. Nanti kalau teman-teman, kalau murid-murid punya perpustakaan di rumahnya, klasifikasi buat sesuai urutannya. Nah, ini kayak gini. Ini 1 lemari ini isinya akidah nih. Ini buku akidah yang kanan ini ya. Yang kanan ini akidah. Kalau yang kiri itu terbagi. Yang atas itu pendidikan semua sih, pendidikan, bawahnya psikologi, ya, 2 bawah psikologi, atasnya pendidikan. Nah, kalau ini sejarah nih. Ini yang nomor 2 sejarah, atasnya hadis, atasnya Quran, ya, atasnya Quran, ya, atasnya Quran. Al-Quran, hadis, sejarah, yang bawah itu sejarah juga, sejarah. Jadi nyarinya mudah gitu, jangan dicampur-campur, ya kan? Gitu? Ya. Baik, barakallah. Aku nanya itu kan tadi Ustaz bilang Ustaz kuliah di Telkom University. Dulu namanya STT Telkom. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Sekarang Telkom University. Itu kuliah Oh, kuliah apa ya? Bagus. Umi sama Abinya kan pegang handphone. Iya kan? Handphone sama handphone bisa saling nelpon. Itu gimana tuh caranya? Nah, itu belajar itu. Belajar gimana membuat satu sistem di mana antar orang bisa saling nelpon. Nah, jadi belajar apa tuh? Belajar komunikasi jauh. Makanya telekomunikasi. Telkom kan? Komunikasi itu hubungan, tele itu jarak jauh. Jadi bisa dihubungkan. Nah, itu belajar itu. Jazakallah Ustaz. Hayakallah. Izin tanya Ustaz. Saya izinkan. Ada rekomendasi buku sejarah setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat, pertama baca buku tentang wanita-wanita berprestasi. Ya. Wanita berprestasi. Jadi Ustadz ada ngumpulin 100 ulama, 100 wanita berprestasi sepanjang dunia. Bukan hanya 100, tapi Ustadz mulai dari 100. Ya. Jadi dulu itu wanita tuh berprestasi, bukan hanya di dapur. Tapi mah dapur udah pasti, gitu. Dapur tuh masalah masak tuh udah pasti. Di SMP udah kita pelajari nanti, masak. Tapi bukan hanya di dapur. Dia jadi pemimpin dalam masalah sains. Dulu tahu nggak namanya Kompas? Kompas tuh namanya dulu Astrolabe. Astrolabe itu salah satu yang mengembangkannya perempuan, ya. Astrolabe, kemudian lain-lainnya. Jadi bacalah buku tentang sejarah perempuan di sekitar Nabi yang berprestasi, ya. Dan ketika Nabi wafat, orang tuh belajar agamanya salah satunya kepada istri Nabi, yaitu Aisyah, sama kakaknya Aisyah, yaitu Asma. Itu Asma sama Aisyah tuh ulama. Orang belajar, laki-laki tuh belajar sama perempuan dulu. Ya, laki-laki itu dulu belajar sama Bunda Asma, belajar sama Bunda Aisyah, gitu. Ya. Nah, setelah itu nanti belajar perempuan-perempuan di masa tabi'ut tabi'in. Setelah itu belajar perempuan-perempuan hebat di masa dinasti Umayyah. Setelah itu nanti perempuan-perempuan di masa dinasti Abbasiyah. Itu banyak perempuan-perempuan hebat. Jadi kita bisa terpacu jadi wanita hebat, gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Kirain mau nanya.
Atau Ustaz mau nanya? Silakan. Gimana cara biar cinta kita kepada Allah itu lebih kuat? Dulu ada ulama ketika masih kecil, beliau ditanya sama pamannya yang juga ulama. Pamannya nanya sama ponakan ini ya. Waktu itu ponakannya masih seusia SD lah. Seberapa besar cintamu kepada Allah? Aku cinta paman. Mau nggak cintamu mau nggak engkau cintamu bertambah? Mau paman. Nah, coba setiap mau tidur baca ini ya, gitu ya. Baca ini ya. Nah, baca ininya itu bahasa Arab. Cuman kalau kita bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya gini. Allahu syahidi, Allahumma ini, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Dibaca berapa kali? 7 kali setelah mau tidur. Dan kalau mau tidur, udah baca doa semua kan? Kita baca Allah bersamaku, Allah mengawasiku, Allah melihatku. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Begitu 7 kali. Setelah sepekan ketemu lagi sama pamannya, ditanya, gimana ponakanku? Kamu udah baca? Udah. Makin cinta gak sama Allah? Iya, makin cinta. Nah, kalau gitu kamu tambah lagi ya, jangan 7 kali, sekarang 20 kali. Sekarang sebelum mau tidur dia baca 20 kali. Kata beliau kan, nanti udah besar dia jadi ulama. Yang ponakan tadi nih, udah besar dia ulama. Dia bilang, dulu ketika saya masuk kecil, sejak gara-gara diajarkan begitu, aku jadi makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu kadang perlu diucapkan. Kalau murid-murid cinta gak sama ibunya? Nah, pernah ngucapin gak? Cinta gak sama bapaknya? Pernah ngucapin gak? Gimana caranya bilang sama bapak? Gimana waktu bilang sama ayah gimana? Sayang apa cinta? Waktu itu. Masya Allah. Gitu. Jadi diucapkan. Nah, yang kedua, supaya kita semakin cinta sama Allah adalah kalau bangun tidur bisa ngelihat nggak? Bisa mendengar nggak? Tangannya bisa bergerak nggak? Jarinya masih 5 nggak? Masih 5 nggak? Nah, kaki bisa jalan nggak? Nah, pertanyaannya besok lagi bangun bisa nggak dibuat Allah matanya hilang penglihatannya? Nggak bisa bergerak, bisa nggak? Berarti Allah masih cinta sama kita kan? Allah sayang sama kita kan? Maka cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana wa ilaihin nusur. Artinya alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Alladzi artinya bukan orang yang saja. Yang ahyana telah menghidupkanku ba'da setelah ma'amatana mematikanku wa ilaihi dan kepadanya yaitu Allah an-nusyur tempat kembali gitu ya. Jadi kalau benar-benar udah biasa tadabbur, setiap kalimat bahasa Arab yang sering kita ucapkan kalau bisa diterjemahkan gitu ya. Sudah? Ada yang lain? Ayakillah. Apa motivasi Ustadz untuk dapat menghafal Al-Quran? Motivasinya untuk menghafal Quran supaya bisa mengamalkan lebih cepat. Satu, jadi kalau kita menghafal Quran tujuannya supaya bangga-banggaan. Aku udah hafal lo 30 juz, aku difoto lo, di selfie, wisuda lo gitu kan. Jangan, tidak boleh. Kita tidak boleh menghafal Quran untuk niat di wisuda. Tapi kita menghafal Quran supaya kita bisa beramal. Kalau kita ngafal Quran dan ngerti artinya kan, ditanya apapun kita bisa jawab kan. Kemudian kita bisa termotivasi kan. Kalau kita lagi dapat musibah, kita bisa motivasi. Dapat ujian, kita tetap semangat. Itu karena Al-Quran kita pahami. Gitu, supaya hidup kita tetap semangat dalam beramal. Gitu motivasinya. Dah? Ayakallah. Ayakillah. Apakah Ustadz pernah ngerasa kalau misalnya
Ustadz tuh capek pas lagi Ustadz menuntut ilmu. Ustadz pernah nggak ngerasa capek? Pernah banget. Ustaz kan kuliahnya panjang. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler. Ya kan? Banyak nggak? Iya. Banyak. Ya, pas kuliah S1 Ustadz belajar lagi paralel belajar bahasa Arab. Pas S2 belajar lagi bahasa Arab. Belajar lagi pemikiran. Belajar terus Ustadz sampai sekarang. Makanya bukunya banyak. Capek nggak? Capek. Tapi kalau kita menikmati belajar seperti minum air laut. Pernah minum air laut nggak? Pernah. Pernah nggak? Hah? Rasanya apa? Asin. Seger nggak? Enggak. Makin diminum makin Haus. haus. Makanya kalau kita misalkan di tengah lautan yang nggak ada siapa-siapa, kita bisa dehidrasi karena air laut itu nggak bisa diminum kan? Nah, kira-kira belajar itu seperti itu. Kita belajar itu seperti minum air laut. Makin diminum makin haus. Makin diminum makin haus. Makin kita belajar, makin kita lihat, wah ternyata ilmu yang belum ku pelajari makin banyak ya. Kalau gitu aku, terus ada yang ngajak, yuk kita nonton drama Korea dulu. Aduh nggak sempet, ilmunya masih banyak yang perlu dipelajari gitu kan. Ya, yuk kita main game dulu. Aduh nggak sempet. Yuk kita healing dulu. Kalau healing boleh deh, kan lagi capek ini healing dulu gitu kan. Habis healing belajar lagi gitu kan. Kemarin ke galeri art ya? Iya. Iya kan? Gitu. Mana tadi? Gitu. Syukran. Jadi motivasinya harus tinggi ya, Ya. buat belajar. Insyaallah. Sudah? Silakan. Maaf Ustadz, izin bertanya lagi. Ya, diizinkan. Bagaimana cara kita mendakwahkan kepada orang yang belum memiliki pemikiran Islam yang benar? Mulailah caranya, kalau dia belum memiliki pemikiran Islam yang benar, ajaklah dulu dia berpikir. Jangan dia mengikut kebanyakan. Karena kebanyakan belum tentu kebenaran. Ya, kalau misalkan ada orang banyak, wah saya ikut dia, belum tentu. Tapi biasakan dia berpikir. Ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam lahirnya di rumah siapa namanya? Di rumah Azar. Ya, keluarganya, masyarakatnya membuat patung. Nih roti dibuat gini. Roti dibuat, kemudian disembah. Kira-kira gitu kan? Itu dulu begitu musyrik. Dan Ibrahim sendirian. Tapi Ibrahim berpikir, masa sih buat roti habis itu disembah? Nggak logis. Tuhan pasti bukan roti. Tuhan itu pasti matahari. Pas malam matahari hilang. Wah, masa Tuhan hilang? Bukan, Tuhan pasti bukan matahari. Bintang-bintang pas siang hilang. Bulan juga hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan Tuhan itu adalah yang menciptakan semua ini. Siapa namanya? Nggak tahu. Kan nggak tahu namanya kan? Kita taunya nama Tuhan kita dari mana? Dari Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kita nggak tahu nama Tuhan kita. Begitu baca Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul, tarjim, Qul, huwa dia, Allah, ya. Katakanlah dia itu Allah. Sifatnya bagaimana? Sifatnya ahad, as-somad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad itu artinya satu. Berarti setelah hari Sabtu hari ya, jangan, kalau anak sekolah adab hari Sabtu, nih perbedaan anak sekolah adab dengan anak sekolah lainnya. Satu, perbedaannya kalau bilang hari setelah Sabtu dia adalah hari kalau anak sekolah lain bilangnya hari Minggu. Padahal Minggu itu tau nggak Minggu dari mana sejarahnya? Dari Portugis. Portugis ketika menjajah Indonesia, Domingo, Minggu gitu. Yang kedua, anak sekolah adab kalau difoto begini. Kalau anak sekolah adab atau begini. Kalau yang lain fotonya begini. Nah, gitu ya kan? Ya, jadi selalu dia ahad satu. Ada yang lain? Dan kenapa pemerintah Islam pemerintah Indonesia belum sepenuhnya menetapkan syariat Islam? Karena kalau udah menuntut syariat Islam seluruhnya, sekolah adab nggak ada.
Iya kan? Kalau Adam nggak ada, karena semuanya udah beradab. Nah, justru itu adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa nanti ketika memimpin, menegakkan syariat Islam secara sempurna, ya. Itu tantangan bagi kita, insya Allah. Dan syariat Islam yang rahmatan lil alamin, yang semua umat itu mengatakan, iya nih, aku butuh syariat. Jadi kalau syariat Islam itu kalau difahami oleh masyarakat Indonesia yang beda-beda, orang Kristen juga akan bilang, ya aku pengen tunduk sama syariat Islam meskipun agama Kristen. Kenapa? Syariat Islam itu rahmatan lil alamin, gitu, ya kan? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Wah, mulai panas ya, tadi ya, mulai banyak yang bertanya ya. Iza mau nanya tapi bingung nanyanya ya. Apa Iza? Atau Ustaz mau nanya? Baik, jazakumullah khairah ya atas silaturahimnya. Mudah-mudahan ini bukan silaturahim yang terakhir. Meskipun ini silaturahim yang pertama ya, secara beramai-ramai. Insyaallah Ustadz senang kalau bisa sering-sering datang. Dan pastinya mungkin Antuna juga senang karena sering-sering dapat roti nantinya, ya kan? Dan kepada yang akan lulus, jangan lupakan sekolah adab. Dan kami akan selalu mengundang yang sudah lulus setiap tahun untuk ikut wisuda. Ya, jadi nanti tahun ini wisuda kan, meskipun sedikit ya nggak ada masalah, karena orang-orang beriman itu jumlahnya pasti sedikit memang. Ya, dari sejak zaman Nabi sampai masa depan orang soleh itu sedikit jumlahnya. Jadi kalau di wisuda sedikit, jangan lihat sedikitnya, tapi lihatlah kesolehannya. Tahun depan kita akan wisuda nih yang teman-temannya. Hadir ya. Gitu. Nanti 2 tahun lagi yang kelas 4 wisuda. Ini semua hadir ya, gitu ya. Jadi terus kita buat jaringan bersama-sama, gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustadz doakan semuanya dimudahkan untuk mencapai cita-citanya, menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membahagiakan dan mengirimkan jariah kepada kedua orang tuanya, dan kemudian berbakti untuk bangsa dan negara dengan nilai-nilai Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana waliwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma sahhil umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina ala ardi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza.
اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Oke, ini oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ridho. Semoga ilmu-ilmu yang telah tidak sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan kami semoga kami bisa melanjutkan peradaban generasi peradaban selanjutnya. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar doa. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh ilaih. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas silaturahimnya. Dan nanti surat-surat yang ada Ustadz baca ya. Masya Allah. Termasuk lukisan-lukisannya Ustadz pajang semua. Itu dari kelas 1 masih itu tulisan-tulisan saya kelas 1. Kelas 4 ya. Kelas 4. Kesini. Maria sini. Maria sini dekat Abi berdiri sini. Sini. Sekolah adat insan mulia, iman, adab, ilmu, amal. Takbir. Allahu Akbar. Hai, barakallah. Ya. Tadi yang buat puasa, tolong dibawa 2 biji mungkin yang buat puasa.
MC aja, Alia sama ya, mari enggak Ada pesan mulia, iman, adab, ilmu, amal, takbir, Allah Akbar.